Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrunillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan yang mulia, kita bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan kita fid dunya wal akhirah. Allah berikan kita kemudahan di dalam segala aktivitas yang bermanfaat untuk umat, dan juga mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya teringat akan sebuah kalimat bijak yang disampaikan, bahwa runtuhnya gunung itu bukan disebabkan karena gempa yang besar, melainkan karena terkikis oleh air sedikit demi sedikit. Inilah gambaran apabila kita selalu melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus, yang pada akhirnya akan menghantarkan kepada diri kita untuk melakukan perbuatan dosa yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Perbuatan dosa yang kecil apabila kita diamkan atau kita lakukan atau kita lalaikan, maka lama-lama akan menjadi dosa yang besar. Karena semuanya pasti akan ada konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita meremehkan dosa yang kecil yang lama-lama akan menjadi dosa yang besar. Salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka hindarilah setiap perbuatan dosa yang sifatnya kecil maupun besar. Ketakwaan inilah akan menjadikan kita sebagai hamba yang selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa maupun kecil maupun besar. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang mengatakan, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Bahwa setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan salah, maka sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah bertaubat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sepatutnya kita sudah menyadari bahwa Allah pasti Maha melihat, Allah pasti Maha mengetahui setiap segala perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terkait soal dosa, Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza adnaba nukitat fi qalbihi nuktah sauda, thumma idza adnaba nukitat fi qalbihi nuktah sauda, hatta yabqa aswada murbaddal la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran." Artinya hadirin, apabila seseorang melakukan perbuatan dosa, maka di hatinya itu akan terdapat titik hitam. Apabila dia melakukan perbuatan dosa lagi, maka kembali hati itu mendapatkan titik yang hitam. Terus seperti itu, pada akhirnya dosa terus-terus dilakukan, hatinya menjadi hitam,
tambah hitam, yang pada akhirnya dia susah lagi untuk memilah-milih mana perbuatan yang baik. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, seperti yang saya katakan di awal bahwa dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa yang besar dalam beberapa keadaan. Contohnya adalah apabila dosa kecil itu diremehkan. Kemudian yang kedua, apabila dosa kecil itu secara terus-menerus dilakukan. Atau apabila dosa itu dilakukan secara terang-terangan, apalagi dilakukan oleh orang yang mengetahui agama, naudzubillah, atau orang yang alim misalnya. Maka dalam agama kita juga disampaikan bahwa apa saja contoh daripada dosa-dosa yang sifatnya ringan, seperti menutup aurat, melakukan sikap mubazir, ya, menyebarkan berita hoak yang belum tentu kebenarannya, dan lain-lain. Ada juga contoh daripada perbuatan dosa yang berat atau yang besar, diantaranya syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, berbuat sihir, dan kemudian membunuh jiwa. Dan ada juga contoh lain dari perbuatan dosa yang berat, seperti menuduh berzina terhadap orang yang mukmin, kemudian memakan harta riba, dan juga salah satu di antara lainnya adalah memakan harta anak yatim. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita daripada segala perbuatan maksiat yang sifatnya kecil maupun yang besar. Maka wajib bagi kita juga untuk menghindari diri kita dari semua perbuatan dosa tersebut. Selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kita kesempatan selalu untuk bertaubat di setiap saat, setiap waktu, dimanapun berada. Dan kita juga wajib minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga Allah hindari kita daripada segala perbuatan dosa, yang kecil maupun yang besar. Demikianlah hadirin sekalian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan sebagai sebuah pelajaran, bukan hanya untuk diri saya, tetapi juga mudah-mudahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala khilaf. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.